Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Malik Fajar dengan NIM 21030404124 dan teman saya dari Dimas Wijaya dengan NIM 21030404113. Di sini kami mengambil paper pada index Google Drive yaitu 27 Lab exercise atau paper dengan judul Lab Exercise for 2D Line Clipping. Baik, langsung saja kami akan mereview paper tersebut, meliputi yang pertama yaitu apa yang melatar belakangi munculnya paper tersebut. Yang kedua yaitu poin yang ditekankan pada paper tersebut. Yang ketiga ada kekurangan dari penelitian sebelumnya yang diterapkan pada paper ini. Lalu yang keempat ada metode yang digunakan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu hasil yang didapat dari paper tersebut. Setelah saya membaca, memahami dan mengartikannya, bisa saya simpulkan sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu ada faktor yang melatar belakangi paper Lab Exercise for 2D Line Clipping, antara lain yaitu ada example. Sini dapat saya simpulkan bahwasanya kesimpulan yang pertama yaitu kurang bahan ajar praktis untuk line clipping 2D. Penulis paper ini menemukan bahwa sebagian besar buku teks grafika komputer hanya memberikan penjelasan teoritis clipping garis 2D tanpa memberikan contoh aplikasi atau latihan yang dapat membantu siswa memahami dan mengimplementasikan algoritma clipping garis 2D. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi siswa untuk menguasai topik ini. Lalu faktor yang kedua yaitu keterbatasan perangkat lunak yang tersedia untuk clipping garis 2D. Di sini saya menemukan pada baris ini. Yang bisa saya simpulkan yaitu penulis ini juga menemukan bahwasanya sebagian besar perangkat lunak yang digunakan untuk mengajarkan grafika komputer seperti OpenGL atau Java 2D tidak menyediakan fungsi bawaan untuk clipping garis 2D. Oleh karena itu, siswa harus menulis kode mereka sendiri untuk melakukan clipping garis 2D yang dapat menjadi sangat rumit dan memakan waktu. Lalu faktor yang melatar belakangi ketiga yaitu keinginan untuk mendengarkan keterampilan. Di sini saya menemukan pada kalimat ini sampai dengan yang bisa saya simpulkan yaitu keinginan untuk mengenal keterampilan pemrograman dan pemecahan masalah siswa. Penulis paper ini berpendapat bahwa dengan memberikan sebuah latihan laboratorium yang menantang dan menarik untuk clipping garis 2D, siswa dapat meningkatkan keterampilan pemrograman dan pemecahan masalah mereka, serta mempermudah pemahaman mereka tentang konsep dan algoritma clipping garis 2D. Latihan laboratorium ini juga dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk bereksperimen sebagai kasus clipping garis 2D dan melihat hasilnya secara visual. Lalu yang selanjutnya yaitu ada poin yang ditekankan pada paper Lab Exercise for 2D Line Clipping adalah, sini saya mengambil dari sampai sini bisa saya artikan yaitu untuk memperkuat mahasiswa tentang algoritma yang diperkuat dengan penulisan coding untuk melihat yang sebenarnya dan melihat hasilnya. Selain itu juga ada pada
sini, yaitu selain itu juga mengajarkan teknik-teknik inti dalam tubuh pengetahuan komputasi dengan menghadirkan tantangan para pedagosis atau suatu bidang studi yang berfokus pada teori dan praktik pendidikan. Dalam hal ini, pendekatan yang dijelaskan di sini mencoba untuk membuat aspek matematika dan algoritma dari grafik komputer lebih mudah dipahami melalui pemrograman singkat. Lalu pada tujuan pembelajaran 2D clipping ini, yaitu menunjukkan pemahaman tentang pemotongan 2D dengan mengimplementasikan algoritma Cohen-Sutherland. Siswa harus mendapat menjelaskan cara kerja algoritma, bagaimana algoritma mencapai keefisiensian kecepatannya, dan menghubungkan dengan algoritma yang serupa seperti midpoint subdivision technique. Dan itu juga siswa akan mendapatkan pengalaman lebih lanjut dalam melakukan transisi dari spesifikasi kode semu ke implementasi sebenarnya. Kemudian dapat memperluas metode dengan mengimplementasikan kasus 3D. Lalu yang ketiga ada kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang diterangkan atau diterapkan pada paper Aleb Research for the Line Clipping. Berdasarkan yang saya cari tahu di luar paper atau di internet, ada tiga metode, yaitu yang pertama ada metode Cohen-Sutherland. Metode ini membutuhkan banyak operasi bitwise dan perbandingan yang dapat mengurangi efisiensi dan keterbacaan kode. Lalu metode yang kedua adalah Liang-Barsky. Metode ini membutuhkan banyak operasi aritmatika dan pembagian yang dapat meningkatkan kompleksitas waktu dan ruang. Yang ketiga atau metode yang terakhir yaitu ada metode subdivision, yaitu metode ini membutuhkan banyak rekursi dan pemotongan ulang yang dapat menyebabkan redundansi dan pemborosan memori. Baik, sekian dari saya untuk metode yang digunakan, dan hasil yang didapat dari paper tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih Saudara Abdul Majid Fajar. Di sini saya akan menerangkan mengenai metode pada paper serta hasil pada paper tersebut. Metode yang ada dalam paper ini adalah metode eksperimental, yaitu metode yang menguji hipotesis dengan melakukan percobaan terkontrol pada variabel yang dipilih. Metode ini bertujuan untuk mengetahui variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini mengetahui pengaruh dari independen terhadap dependen. Dalam paper ini, variabel independen adalah algoritma dari Cohen-Sutherland 2D clipping plan, dan variabel dependennya adalah hasil dari pemrosesan algoritma tersebut. Dalam paper ini terdapat urutan atau alur dalam tata cara melakukan praktek eksperimental terhadap algoritma Cohen-Sutherland untuk 2D line clipping. Pada awalnya, target dari eksperimental pada paper ini adalah untuk mahasiswa yang mengikuti atau dalam kursus komputer grafik atau grafika komputer.
sebelumnya mahasiswa dibiasakan untuk nyaman di laboratorium. Setelah itu, mahasiswa diberikan materi kuliah untuk mendorong atau memotivasi materi kuliah untuk mendorong motivasi sebagai acuan untuk topik umum, serta diberikan tugas membaca materi atau mencari materi yang ada di luar kelas. Mahasiswa juga diberikan suatu kode-kode temu dengan contoh-contoh pengerjaan secara manual. Mahasiswa diharapkan untuk membuat catatan penyempurnaan data sesuai dengan ketentuan minimal. Setelah kuliah 1 jam biasanya akan dilanjutkan dengan kelas praktek di lab. Setelah itu mahasiswa akan mengerjakan tugas-tugas atau praktek yang diberikan. Kegiatan seperti ini sudah dilakukan dalam pertemuan 3 jam kredit 2 kali seminggu. Jadwal yang digunakan yaitu 1 jam kuliah dan 1 jam untuk perkuliahan praktek. Waktu atau jadwal sudah diatur agar fleksibel jika nanti akan ada tambahan 1 jam pelajaran kuliah maupun pengurangan 1 jam perkuliahan. Di sini juga tugas-tugas eksperimen dilakukan di suatu lab dengan nama Matahari menggunakan C++ dan Mac, serta menggunakan Windows PC yang di dalamnya ada Microsoft Visual Studio dan menggunakan bahasa C++ 6 dengan kombinasi atau tambahan OpenGL sebagai grafik API dan platform lainnya yang dapat membantu jalannya penelitian ini. Di bawah ini merupakan soal atau tugas yang diberikan kepada mahasiswa yang harus diselesaikan. Dalam hal ini, siswa diberikan suatu arsip yang tar atau zip pada situs web kursus yang berisi dokumen tugas praktikum. Contoh solusi yang dapat dieksekusi dan kode sumber. Kode yang disediakan disusun untuk memperlakukan pemisahan berdasarkan file sesuai dengan tujuan logis, dengan header dan pasangan file sumber yang terpisahkan untuk setiap set pemanggilan grup. Kumpulan file yang umum terdiri dari main, yaitu entry berbasis event, render, yaitu tampilan dan callback idle, view, yaitu mengubah bentuk, visibilitas, dan entry call, dan mouse, itu callback interaksi mouse, keyboard sebagai interaksi keyboard, menu sebagai menu, callback, dan init itu grup OpenGL dan ingatan aplikasi. Dalam paper, kebijakan mata kuliah mengharuskan siswa untuk mematuhi organisasi ini. Pengaturan ini memungkinkan semua orang untuk merujuk ke kerangka kerja umum, memudahkan untuk menemukan kode tertentu sesuai dengan fungsi dan memberikan kerja kolaboratif yang lebih baik ketika diinginkan. Organisasi kode ini diperkenalkan di awal kursus bersamaan dengan pembahasan program berbasis event. Sebagai hal yang praktis, hal ini juga membuat penilaian tugas menjadi lebih mudah.
Untuk judul ini merupakan hasil dari tes atau hasil dari tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Di atas ini ada pengembalian kode, itu pengembalian postcode untuk titik XY sehubungan dengan persegi panjang LRBT yang digunakan untuk sebagai batas kiri, kanan, bawah, dan atas. Ini juga ada variabel yang merupakan tipe data double untuk mengisi XY dan LRBT. Dan di bawah ini adalah void yang merupakan untuk memasukkan semua variabel agar menjadi rumusnya nanti. Ini merupakan sebuah contoh kode perancah yang diberikan kepada mahasiswa. Ada variabel, ada tipe data double yang mirip seperti tadi. Ini ada suatu logika yang main di sini. Apabila X kurang dari L, maka akan menjadi kiri. Apabila tidak, maka akan menjadi kanan. Begitu saja dengan ini, apabila Y lebih besar dari T, maka akan ke atas atau top. Apabila tidak, akan ke bawah. Kode yang disediakan biasanya dibuat oleh instruktur dari solusi yang sudah dikomentari dan sudah berjalan. Jadi kodenya itu sudah terjamin. Bagian-bagian penting dari algoritma dihilangkan, mengharuskan siswa untuk merujuk ke catatan atau teks untuk menyelesaikan implementasi. Dalam paper, praktek telah menemukan bahwa memberikan semua atau sebagian besar kode yang tidak terkait langsung dengan algoritma atau teknik yang dimaksudkan pada para siswa dapat menghindari rasa frustasi karena terjebak dalam detail yang tidak berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Untuk sebagian besar, hal ini juga menghasilkan latihan lab yang singkat yang dapat diselesaikan oleh para siswa dalam waktu 1 jam setelah presentasi materi teori oleh pembimbing atau dosen. Dan selanjutnya adalah algoritma. Di sini algoritma pemotongan dengan algoritma yang simple. Klip plan atau klip garis XA, YA, dan XB, YB ke persegi panjang. Yang pertama adalah algoritma yang digunakan untuk menerima. Di sini ada uji kondisi atau condition. Di sini ada XA kurang dari L, maka akan ke kiri. Ini adalah tanda atau, jadi hanya ada satu nilai, kanan atau kiri. Begitu juga dengan yang ada di bawah, ada ke bawah atau ke atas. Dan untuk paper ini, kalimat ini, jika semua tes gagal, maka garis akan terlihat secara keseluruhan, yaitu trivial eject. Jika tes apapun berhasil, maka garis mungkin akan terlihat sebagian, yaitu mungkin harus dipotong. Dan untuk yang algoritma kedua adalah
algoritma simpel mengenai apabila adanya penolakan sederhana atau sepele. Ini adalah ada test condition. Di sini berbeda dari yang menerima karena ini adalah penggabungan atau join. Tidak ada atau. Apabila XA kurang dari L dan XB kurang dari L. Dan kedua dengan Y, itu juga dengan Y. Ada dan-nya juga, dan ini biasanya A tidak akan memotong atau di luar area LRBT ini. Dan untuk kalimat ini yaitu jika tes apapun berhasil, maka garis tersebut tidak terlihat sama sekali, yaitu trivial reject. Dan untuk ini, jika semua tes gagal, maka garis mungkin terlihat sebagian atau tidak terlihat sama sekali. Setelah itu adalah hitung perpotongan garis dengan tepi clipping. Jadi ada 3 algoritma atau 3 urutan, yaitu apabila ada garis atau garis yang memotong atau diterima, dan juga ada garis yang tidak memotong atau di-reject. Kesimpulan, berdasarkan paper ini, pengembangan konten mata kuliah mata grafik grafika komputer agar dapat menyajikan teori dengan cara yang menarik dan menyenangkan oleh latihan lab singkat bukanlah tugas yang mudah. Namun dalam paper ini mereka itu menemukan bahwa hasilnya sepadan dengan usaha yang dilakukan. Meskipun mungkin tidak secara antusias merangkul dasar-dasar teoritis dari teknik dan algoritma grafika utama. Mahasiswa sarjana setidaknya dapat menerapkan pengetahuan secara teoritis untuk menciptakan implementasi nyata. Topik latihan laboratorium khusus yang dijelaskan di sini, algoritma pemotongan grafis Cohen-Sutherland, adalah salah satu contohnya. Teknik dasar lainnya seperti restirasi, poligon, dan clipping juga dapat digunakan untuk pendekatan ini. Mungkin sekian pembahasan paper dari kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.